Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini senang sekali saya boleh menyampaikan suatu refleksi pribadi, perenungan pribadi dari satu ayat yang dituliskan oleh Yakobus, Rasul Yakobus. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Saya bacakan ayatnya Saudara. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya bacakan sekali lagi kalimatnya yang pertama dari ayat ini, Yakobus pasal 5 ayat 16a. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, tampaknya di dalam komunitas Kristen mula-mula di abad yang pertama ada yang mengalami sakit penyakit secara fisik, secara tubuh, itu karena dosa yang mereka lakukan. Dosa yang terjadi di dalam komunitas Kristen. Itulah sebabnya Rasul Yakobus menuliskan ayat ini kepada komunitas Kristen mula-mula di abad pertama, Saudara. Dan tentu kita juga paham bahwa ada sakit penyakit tertentu yang disebabkan karena kebodohan kita sendiri. Mungkin karena kita kurang menjaga kesehatan, mungkin kita ceroboh di dalam gaya hidup kita. Tapi ini bukan yang dibicarakan. Yang dibicarakan ini adalah sakit penyakit karena hukuman dari Tuhan. Hukuman hajaran Tuhan karena dosa yang dilakukan orang-orang tertentu di dalam anggota jemaat orang-orang Kristen mula-mula. Satu terhadap yang lainnya. Ya. Dosa itu bisa saja fitnah satu sama lain, penipuan, manipulasi, atau dusta ya, yang terjadi di antara sesama anggota jemaat. Tipu menipu, saling memanipulasi ya, sehingga terjadilah luka satu sama lain secara emosional ya, dan Tuhan memberikan hajaran dalam bentuk sakit penyakit fisik, Saudara. Ya, kita juga tahu bahwa ada sakit penyakit yang disebabkan karena kepikiran, karena kejiwaan ya, sehingga tubuhnya merasa sakit padahal bukan sakit secara alami atau normal, tetapi sakit penyakit yang disebabkan karena psikologi yang disebut psikosomatis. Sakit penyakit yang karena kepikiran, karena beban batin, karena tekanan batin yang begitu besar. Sebagaimana yang dialami oleh pemazmur, kalau kita bisa membacanya di dalam bagian-bagian tertentu dalam Mazmur. Nah Saudara, ini yang mungkin mirip dengan apa yang dikatakan Yakobus pada jemaat mula-mula. Ada sakit penyakit karena hal-hal yang bersifat relasional, yang menyebabkan mereka menjadi dihajar, dipukul oleh Tuhan dengan sakit penyakit fisik ini. Itulah sebabnya kita perlu saling mengaku dosa dan saling mengampuni, Saudara, agar kita menjadi sembuh. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, kalau mungkin kita saat ini mengalami sakit penyakit, sudah beberapa kali kita ke dokter, ke para medis, diobati, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Mungkin karena kepikiran kita, mungkin karena masalah relasional kita, mungkin karena kejiwaan atau psikologi kita. Saudara, mari kita renungkan ayat ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Adakah luka batin? Ya. Adakah perasaan kita yang bersalah yang menekan hidup kita karena dosa yang telah kita perbuat terhadap sesama anggota tubuh Kristus? Saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini, atau saudara yang pikirkan mengenai hal-hal buruk yang pernah saudara lakukan terhadap sesama anggota tubuh Kristus. Tetapi kalau saat ini firman Tuhan ini menyapa saudara dan saya, mari kita datang kepadanya mohon ampun, sehingga kita boleh menjadi sembuh. Saudara mau menjadi pulih kembali, baik secara fisik, secara relasional satu sama lain, dan terlebih lagi agar berkat Tuhan dicurahkan bagi saudara dan saya. Ingat saudara, doa orang benar sangat besar kuasanya. Mari kita saling mendoakan, saling mengaku dosa, dan saling mengampuni. Seperti hati Bapa, sebagaimana lagu di dalam latar belakang
video ini. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Tetap maju di dalam Tuhan. Kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Amin.